Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah, dan para peneliti, akademisi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, terima kasih atas undangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Bapeda, di mana kita ingin membahas atau mendalami inovasi yang berkembang di Jawa Tengah. Sebelumnya tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Tengah yang di dalam acara minggu lalu, yaitu tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan pembukaan acara Pameran Inovasi Indonesia, Jawa Tengah menyapu bersih semua penghargaan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik untuk provinsi terbaik, yaitu Provinsi Jawa Tengah, kabupaten terbaik, Wonogiri, serta kota terbaik, yaitu Surakarta. Sehingga boleh dibilang, paling tidak pada saat ini, kalau kita bicara inovasi daerah, maka kita bicara Provinsi Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan acara ini semakin menambah semangat Bapak Ibu semua untuk terus menggalakkan, mempromosikan inovasi yang berasal dari grassroots. Ya, grassroots dalam pengertian bisa berasal langsung dari masyarakat maupun yang didukung oleh kehadiran peneliti, rekayasa, dosen yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya kenapa kami memberikan penghargaan khusus mengenai inovasi itu sendiri. Kami menyadari bahwa inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai suatu perekonomian. Keberhasilan Indonesia sebagai perekonomian, apalagi kita ingin keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, itu terletak pada kemampuan negara tersebut melakukan inovasi. Dan kebetulan salah satu yang membuat Indonesia belum sekompetitif yang kita harapkan adalah karena masih lemahnya inovasi. Seperti terlihat di halaman berikut, di mana Global Innovation Index 2020 menempatkan Indonesia hanya di ranking ke-85. Jauh di bawah tetangga kita di ASEAN seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand. Dan kalau dilihat apa penyebabnya, nah satu hal yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu yang di Jawa Tengah maupun dari pemerintah daerah lainnya adalah peran institusi. Ya, kalau institusi kelembagaan tidak mendukung semangat inovasi, maka akan sulit suatu negara menghidupkan inovasi terutama untuk masyarakatnya. Karena itu kami memberikan penghargaan khusus ini karena kami lihat Jawa Tengah termasuk kabupaten dan kotanya sangat memberikan fleksibilitas dan keterbukaan terhadap upaya inovatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakatnya maupun oleh individunya. Sehingga hasil inovasi tersebut tidak hanya berguna bagi individu atau kelompok yang bersangkutan, tetapi berguna bagi daerahnya, baik di level kota, kabupaten, sampai ke tingkat provinsi. Selain itu tentunya Bapak Ibu juga harus memperhatikan masalah sumber daya manusia, ya, karena kunci dari inovasi itu adalah research, ya tadi sempat disampaikan oleh Pak Rudi, pentingnya research untuk bisa melahirkan inovasi, dan kemudian riset itu harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan capable, ya, sehingga pembinaan sumber daya manusia untuk mendorong inovasi sangat mutlak untuk dilanjutkan, ya, dan saya berharap Bapeda mungkin sebagai pihak yang in charge dalam membuat perencanaan daerah selalu menekankan pentingnya inovasi yang berasal dari daerah. Satu lagi adalah business sophistication. Kita harapkan ketika Jawa Tengah melahirkan UKM baru, startup baru, atau pengusaha baru, kita harapkan mereka itu adalah pengusaha UKM atau startup yang melek teknologi, yang selalu paham mengenai perkembangan teknologi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, ya, sehingga jenis usahanya, bisnisnya akan menjadi lebih sophisticated atau lebih canggih. Nah, ketika kami memberikan penghargaan tersebut, tentunya kami melihat dalam konteks ekosistem, ya, seperti apa ekosistem inovasi yang akhirnya mendorong daya saing daerah.
ya. Ada 30 variabel yang Bapak Ibu bisa lihat di situ, dari yang mungkin sifatnya data administratif seperti publikasi ilmiah, kemudian pemanfaat, kemudian jumlah paten, ya hak kekayaan intelektual, anggaran yang disisihkan dan segala macam. Tetapi ada juga yang tentunya bersifat upaya untuk mendorong inovasi lebih kuat, yaitu hilirisasi hasil riset, ya, termasuk inovasi teknologi yang dihasilkan, startup yang dilahirkan, ya, demikian juga kebijakan insentif apa yang diberikan oleh pemerintah daerah, serta seperti apa kegiatan di Sains Technopark dan pusat unggulan IPTEK, ya, di samping tentunya kita melihat pada kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia akademik, lembaga penelitian, serta dunia usaha atau industri, ya. Triple helix bagi kami adalah kunci dari berlangsungnya ekosistem inovasi di daerah secara lebih lancar atau lebih mulus, ya. Nah, di halaman berikut kita bisa lihat hasil dari pemetaan ekosistem inovasi tersebut untuk tahun 2020, di mana total ada 301 pemerintah daerah yang bisa kita evaluasi, ya, karena datanya sudah cukup lengkap, ya. Terdiri dari 31 provinsi, 216 kabupaten, dan 54 kota. Nah, tadi kami bicara khusus mengenai triple helix, ya. Kami ingin mengulangi lagi pentingnya triple helix di halaman berikut. Kenapa triple helix itu penting? Pertama, kita harus sepakat mengubah cara pandang, ya, perekonomian kita dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis inovasi, ya. Dan ini menurut saya sangat relevan, ya, termasuk untuk Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah mungkin sumber daya alamnya saat ini lebih bergantung kepada sektor pertanian, ya, dengan sedikit hasil pertambangan. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah dengan semangat inovasi yang sudah ditularkan di Provinsi Jawa Tengah, kita harapkan inovasi yang dilakukan Jawa Tengah bisa menciptakan nilai tambah dari hasil pertanian yang ada, ya. Tingkat kesuburannya sudah tidak perlu dipertanyakan. Nah, sekarang bagaimana teman-teman di Jawa Tengah bisa bergerak dari hulu sampai hilir kalau bicara inovasi. Hulunya misalkan bagaimana meningkatkan produktivitas dari produk pertanian, ya, dari tanaman pangan, tanaman keras, hortikultura dan segala macam sampai peternakan. Bagaimana caranya supaya produktivitas naik? Produktivitas naik harus berdasarkan tentunya hasil riset, ya. Disitulah pentingnya riset untuk meningkatkan produktivitas di hulu, yang kemudian dengan pendekatan riset juga dan inovasi kita melahirkan nilai tambah dari produk pertanian yang produktivitasnya sudah naik tersebut, ya. Jadi tidak cukup hanya di efisiensi dan produktivitas, tapi juga harus sesuatu yang inovatif. Jadi kalau misalkan ada produk pertanian, ya, apakah kopi atau tembakau atau yang lain, tentunya kita harapkan tidak menjual biji kopinya, tidak hanya menjual daun tembakaunya, tapi bagaimana misalkan dari tembakau bisa menjadi aromatik, ya, untuk misalkan wangi-wangian misalkan, ya. Kemudian dari kopi tentunya kita harapkan akan lahir kopi yang harganya mahal, kopi yang berkualitas tinggi yang bisa menjadi salah satu produk yang nilai tambahnya tinggi. Dan banyak lagi produk-produk lain yang dengan sentuhan research akan lahir produk yang inovatif dengan nilai tambah tinggi. Itulah arah harusnya inovasi di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang memang kuat di sektor pertanian. Nah, untuk menunjang inovasi tersebut, memang pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu harus eksis. Eksis sebagai apa? Eksis sebagai fasilitator dan regulator yang bisa mendekatkan sisi akademisi lembaga penelitian, misalkan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah, ya, kalau yang PTN misalkan ada Universitas Diponegoro, ada Universitas Negeri 11 Maret, ada Universitas Jenderal Sudirman misalkan, ya, dikaitkan dengan dunia industri, dunia usaha. Kan cukup banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang markasnya di Jawa Tengah. Ada yang di Kudus, ada yang di Solo, ya, ada yang di Semarang sendiri, ya. Nah, artinya jangan sia-siakan keberadaan industri tersebut hanya bicara industrinya, tapi bagaimana agar industri tersebut bisa melakukan kegiatan R&D yang melahirkan inovasi
yang nantinya berguna untuk daya saing perusahaan tersebut, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah dengan didukung tadi para penelitinya. Nah, inilah kenapa kami memberikan perhatian khusus kepada inovasi yang dilakukan daerah, karena kami ingin sumber inovasi Indonesia nantinya datang dari daerah, ya, atau datang dari grassroots. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merealisasikan transformasi ekosistem ekonomi inovasi nasional yang berkelanjutan, ya. Kita ingin ekosistem ini jadi, dan tidak hanya jadi sesaat, tapi bisa berkelanjutan, sehingga inovasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tentunya kita siapkan juga dari sisi kesiapan teknologinya, kesiapan inovasinya, demikian juga hak kekayaan intelektual, serta komersialisasi dari inovasi itu sendiri. Ini penting untuk kita bicara komersialisasi, karena itu kita harus mengajak dunia usaha tadi, karena mereka yang tahu bagaimana caranya mengkomersialisasikan hasil temuan atau inovasi dari para peneliti, lembaga maupun dari masyarakat. Kemudian harus didukung dengan dana, ya, dengan pendanaan baik dari APBN, dari APBD sendiri, provinsi, kabupaten, kota, dan jangan lupa dari swasta. Ya, kita harus mulai belajar dari negara Korea Selatan yang R&D-nya itu maju pesat karena didukung oleh dana swasta yang sangat besar. Karena swasta memang berminat masuk investasi R&D demi keunggulan produk mereka. Ya. Selain itu tentunya selain pendanaan harus ada orangnya, orang atau SDM yang capable dan kompeten tadi, ya, baik yang degree maupun non degree, baik pendidikan umum maupun vokasi, mereka harus benar-benar dibawa tidak hanya untuk mendukung research, tapi bagaimana mereka menjadi SDM yang inovatif, ya. Ditambah tentunya pemerintah daerah. Nah, di sinilah Pemprov, Pemkab, Pemkot ini harus aktif, yaitu bagaimana caranya agar ada produk unggulan daerah. Dan sebagai produk unggulan daerah tidak perlu terlalu banyak. Yang penting benar-benar unggul, benar-benar bersaing tidak hanya nasional tapi internasional. Kemudian bagaimana pusat unggulan IPTEK bisa berjalan, ya? Apakah yang di Undip, UNS atau yang di Universitas Jenderal Sudirman itu harus dikembangkan yang namanya pusat unggulan IPTEK, kembali lagi pada bidang yang spesifik. Dan satu lagi Science Technopark, ya. Science Technopark ini tentunya tidak hanya di universitas, tapi juga di level pemerintah kabupaten dan kota. Terutama tujuannya adalah untuk mempertemukan tadi, ya, triple helix tadi, terutama antara dunia penelitian, akademisi dengan dunia industri. Ya, sehingga kita harapkan nanti Science Technopark yang dikembangkan di Jawa Tengah bisa mendukung produk unggulan daerah tadi, ya. Jadi ini sebenarnya satu rangkaian, ya. Kita tidak bicara tiga hal yang terpisah-pisah, kita bicara satu rangkaian, ujungnya produk unggulan, tapi didukung oleh Science Technopark yang hulunya adalah pusat unggulan. Jadi pusat unggulan yang melakukan riset, Science Technopark yang melakukan hilirisasi hasil riset, inovasi, dan produk unggulan daerah itu adalah komersialisasi dari hasil inovasi tersebut. Nah, agar komersialisasi berjalan mulus, Bapak Ibu, terutama di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten, Kota, harus mendukung UMKM dan startup. Ya, startup dan UMKM sebenarnya esensinya sama. Bedanya adalah kalau startup lebih spesifik adalah pengusaha pemula yang berbasis teknologi. Kalau UMKM itu general. Nah, tetapi bukan hanya sekedar UMKM. Kita harus melahirkan UMKM 4.0, yaitu apa? UMKM yang terekspos dengan teknologi produksi yang lebih maju dan terutama teknologi digital. Boleh dibilang sekarang UMKM itu akan susah survive kalau tidak terekspos dengan teknologi digital. Nah, bicara kebutuhan SDM di halaman berikutnya, yang paling penting adalah sistem pendidikan kita harus diperbaiki tentunya dengan mendorong misalnya industri academic partnership, ya. Kemudian professional development with global outlook, artinya kita mendorong profesionalism, ya, di antara para pekerja kita yang penting dengan orientasi global, dan kita harapkan akan melahirkan revolutionary program design for the future dengan didukung tentunya inovative teaching and learning state of the art infrastructure. Jadi artinya state of the art of infrastructure itu adalah infrastruktur yang terkini yang mendorong adanya inovatif teaching. Harapannya kita akan melahirkan manusia cerdas, beradab, dan berbudaya yang menguasai IPTEK. Ya, kembali lagi, penguasaan IPTEK
harus dijadikan suatu keharusan, ya. Karena mau tidak mau dunia ke depan itu akan sangat tinggi konten ipteknya dengan revolusi industri keempat. Kemudian kita harapkan kontribusi iptek bisa meningkat dalam pembangunan dengan perubahan paradigma tadi, resource driven menjadi innovation driven, ya, yang basisnya kembali lagi sumber daya manusia. Dan kemampuan kita melakukan inovasi harus diarahkan agar hidup kita menjadi lebih nyaman, lebih kontekstual di masa depan, yaitu untuk mendukung less contact economy serta ICT based and physical distancing. Jadi physical distancing ini tidak hanya karena COVID, ya, tidak hanya karena pandemi, tapi kedepannya karena makin canggihnya teknologi digital, maka physical distancing akan terjadi dengan sendirinya. Kita tidak harus istilahnya sering-sering ngumpul atau sering-sering berinteraksi untuk menyelesaikan masalah, ya. Banyak masalah yang nantinya bisa diselesaikan dengan pendekatan virtual, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari inovasi Indonesia itu sendiri, ya. Tentunya kita harus mendorong lahirnya invensi, ya, temuan dengan pengelolaan kekayaan intelektualnya, dengan ininya patennya. Nah, kemudian bagaimana hasil temuan tersebut bisa masuk di dalam supply chain, ya, supply chain 4.0 tentunya, yang juga berbasis digital. Termasuk nanti sistem pembayarannya pun digital, ya, tidak lagi retail tradisional yang membayar di tempat, tetapi semua dilakukan secara digital, baik dari marketingnya sampai pembayarannya, sehingga secara komersial produk tersebut akan bisa bersaing di market, ya. Ini adalah tentunya harapan kita. Dan untuk bisa ke sana, tentunya kita harus menguasai revolusi industri keempat itu sendiri dari digital marketing, ya, tidak lagi marketing yang biasa, fintech untuk mendukung pembayaran dan juga pinjaman, mobile teknologi, ya, segala sesuatu dilakukan dengan mobile phone misalkan. Kemudian data science atau big data yang nantinya akan menjadi data standar yang dibutuhkan, terutama untuk bisnis, keputusan bisnis yang real time, ya, yang benar-benar waktunya itu yang paling terkini, ya. Cloud computing untuk memastikan semuanya tersimpan, ya, ada jejak digital yang bisa diteruskan. Kemudian intelligent system dan terutama Internet of Things, ya, ini terutama bicara tentang sensor, ya, bagaimana nanti segala sesuatunya itu berdasarkan teknologi sensor yang makin canggih, yang makin sensitif, ya. Kemudian mechatronics untuk kegiatan di pabrik, dan seperti yang saya katakan tadi, cloud computing itu akhirnya menjadi teknologi yang dicari. Nah, ini adalah bicara revolusi industri keempat. Namun saat ini kita tentunya dalam waktu pendek harus bicara skenario pemulihan ekonomi daerah, ya. Karena kita juga harus segera, selain mengatasi COVID, termasuk vaksinasi, kita juga harus mulai memulihkan ekonomi. Nah, kami mempunyai program bersama Kemendes PDTT, yaitu desa berinovasi, ya. Desa berinovasi artinya desa tersebut menggunakan hasil inovasi yang sudah ada, atau desa tersebut bisa melahirkan inovasi baru, ya. Jadi dua pendekatan. Dan pendekatannya kita coba dari hulu, seperti budidaya tadi, meningkatkan produktivitas pangan atau tanaman hortikultura misalkan, kemudian mengembangkan produk olahan, ya, dari biji kopi menjadi bubuk, ya, atau daun teh berubah menjadi teh celup misalkan, ya. Kemudian masuk juga ke pemasaran produk, ya, yang kita kaitkan dengan pariwisata, karena kami yakini sekarang produk-produk lokal itu juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata, termasuk misalnya produk herbal, ya, produk herbal yang diolah apakah menjadi jamu, menjadi obat herbal terstandar, apalagi yang menjadi fitofarmaka. Dan ujungnya bagaimana agar produk tersebut bisa diterima oleh pasar. Dan otomatis dalam program ini kami akan melibatkan perguruan tinggi, Bapak Ibu di pemerintah daerah tentunya akan sangat berperan, di samping masyarakat dan dunia usaha. Nah, teknologi apa saja yang sudah tersedia, ya. Kita bagi dua teknologinya, ada teknologi yang sifatnya produksi, ada yang sifatnya digital, ya. Nah, untuk teknologi produksi, Bapak Ibu bisa lihat sudah ada teknologi pengalengan makanan misalkan yang dibuat oleh LIPI. Demikian juga pembangkit listrik biogas, ya, yang sangat cocok untuk ekonomi di level pedesaan, ya. Ada jamu olahan herbal misalkan, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi sumber daya alam yang bisa dikaitkan, bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Belum lagi teknologi yang dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi,
ada mesin pencetak bakso, mesin pengupas kopi, pengupas kacang hijau, pipanisasi sederhana, mesin kupas jagung, ya, kemudian teknologi untuk makanan pangan, demikian juga mesin penghancur kompos. Nah, tentunya ini kita harapkan bisa meningkatkan produktivitas ekonomi pedesaan sekaligus meningkatkan daya jualnya. Dan proses ini harus kita lengkapi dengan sisi entrepreneur-nya, ya, karena kita ingin pemulihan ekonomi daerah ini berjalan berkelanjutan. Ya, di halaman berikut kita tadi siapkan selain teknologi produksi adalah teknologi digital. Disinilah Bapak Ibu perlu mendorong lebih banyak startup yang ada di Jawa Tengah, ya, dan tidak hanya provinsi, tapi tentunya yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu kabupaten kota. Nah, idenya adalah bagaimana mengekspos, meningkatkan exposure dari para petani, nelayan, peternak terhadap teknologi digital. Dan untuk melakukan itu, tidak perlu Pemda sendiri yang turun tangan, ya, Pemda cukup memfasilitasi. Memfasilitasi apa? Memfasilitasi lahirnya startup yang bisa melakukan digitalisasi terhadap UMKM, ya. Di bawah itu ada contoh-contoh startup yang sudah jalan, ya, dan yang ditolong langsung atau yang diekspos langsung itu adalah sektor pertanian. Contohnya Aruna. Aruna ini intinya mendekatkan langsung nelayan yang baru menangkap ikan segar di laut untuk langsung menjual ke pembeli akhir, apakah di restoran, supermarket, pasar tradisional, dan yang lainnya. Ya. Kemudian ada Agrito. Ya, Agrito ini intinya dia layanan otomatisasi lahan pertanian hidroponik dengan menggunakan IoT, Internet of Things, jadi menggunakan sensor tadi, ya. Kemudian ada Agrowing, ya, ini untuk buah segar, penjualan online buah segar, ya. Kemudian juga ada Invista, investasi perikanan syariah, ya, bagi yang ingin menggunakan skema keuangan syariah, dan ada aplikasi dari startup Ikanku, ya, ini menjual ikan segar dan bisa langsung di download di handphone atau di app, ya. Nah, tentunya digital ini kebanyakan memang untuk akses marketplace. Tapi sebenarnya keberadaan digital tidak hanya membantu di marketplace, tapi juga bisa membantu untuk pembayaran, payment processing, ya. Tidak usah bayar cash, ya, bisa transfer, bisa menggunakan platform pembayaran, ya. Kemudian juga bisa pinjam uang, ya, peer-to-peer lending dengan fintech, ya. Bisa juga menjaga basis customer dengan CRM, Customer Relationship Management, dan bisa mempromosikan produk di sosial media. Jadi digital itu sebenarnya luar biasa. Dan apa yang paling penting untuk pemerintah daerah? Teknologi digital bisa memperbaiki atau mengurangi inequality, bisa mengurangi ketidakmerataan, ya. Karena kalau petani yang selama ini hanya bisa menjual dengan harga rendah karena yang membeli itu adalah pedagang perantara, dan kemudian konsumen akhirnya membeli dengan mahal karena marginnya diambil oleh pedagang perantara yang jumlahnya lebih dari satu. Dengan adanya digital, maka si petani atau nelayan langsung menjual kepada pembeli akhir, sehingga petani mendapatkan harga yang lebih baik, income-nya lebih baik, konsumen bisa membeli dengan harga lebih murah. Itulah konteks bagaimana kita mengurangi ketidakmerataan, memperbaiki pemerataan, ya. Dan dilakukan dengan teknologi digital yang memudahkan akses pasar dan juga mendekatkan para pelaku usaha dengan tren terbaru dari teknologi, dan juga tadi dengan teknologi produksinya bisa lebih tinggi produktivitasnya dan juga lebih banyak hasilnya, ya, lebih tinggi profitnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.